Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari SMA ITU Anuswa Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang memanfaatkan Google Form. Jadi ada 8 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, membuat pertanyaan di Google Form, menyediakan tempat pengumpulan tugas seperti video, gambar, dokumen, PPT, memperpendek alamat URL dengan Bitly atau yang lainnya, membagikan link Google Form ke Learning, mengunduh hasil data isian Google Form, merapikan data di Excel pakai short atau filter atau yang lainnya, mengupload data di Excel ke Google Form. Kemudian yang terakhir, membagikan link Google Drive ke rekan guru. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama, membuat pertanyaan di Google Form. Untuk membuat pertanyaan di Google Form, kita harus masuk dulu ke akun kita. Ini saya sudah masuk ke akun saya. Kemudian saya klik Drive. Oke, ini sudah masuk di Drive. Jadi kalau misalnya mau membuat folder baru di Drive, kita bisa pilih baru, kita klik folder. Tapi di sini saya sudah punya beberapa folder. Saya masuk ke folder UKG. Nah, kemudian ini juga sudah ada, kita hapus dulu. Oke, jadi saya ingin membuat Google Form di folder UKG. Klik kanan, pilih Google Formulir. Oke, baik. Untuk membuat pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa, kita harus melakukan pengaturan agar nanti pertanyaannya itu bisa muncul jawaban dan juga bisa dikoreksi secara langsung oleh sistem. Ini kita atur, terserah kebutuhannya seperti apa. Kalau mau mengumpulkan alamat email bisa dicentang, atau kalau ingin membatasi satu kali mengerjakan juga bisa dicentang. Ini saya lanjutkan saja. Kemudian presentasi juga bisa, mau diacak atau enggak pertanyaannya bisa diatur di sini. Ini kuisnya kita aktifkan dulu. Kemudian responden tadi bisa melihat pertanyaan atau enggak, jawaban yang benar atau enggak, nilai poin atau enggak. Nah, saya nonaktifkan ini. Oke, saya simpan. Oke, ya sudah. Kemudian kita isi formulir judulnya. Jika sudah, kemudian kita bisa ini atur, kita klik supaya nanti judulnya sama dengan judul yang kita buat. Oke, lanjut pertanyaan pertama. Ini saya ingin buat identitas anak-anak yang harus diisi dulu. Saya pilih nama singkat, nama lengkap. Jadi di sini anak-anak bisa mengisikan nama lengkap mereka, menuliskan nama lengkap mereka. Kalau misalkan kita ingin supaya mereka tinggal centang dan kita menyiapkan daftar listnya, bisa kita ubah ke drop down, kemudian kita ke daftar list anak-anak. Ini saya punya daftar nama anak-anak, misal 11 IPA 1. Kemudian saya copy semuanya. Kita pastekan di sini. Jadi ini sudah otomatis semuanya ada di sini. Kalau kita mau mengisi untuk satu angkatan juga bisa. Ini saya cukup satu kelas saja ya. Oke, ini wajib diisi atau tidak, saya wajibkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua masih identitas ya.
Ini juga wajib diisi. Kemudian saya ingin menambahkan bagian. Jadi bagian ini berfungsi supaya ketika anak-anak membuka Google Form itu tidak langsung bisa melihat soalnya, tapi mereka wajib mengisi identitas, nama dan juga kelas. Ketika mereka sudah mengisi itu, mereka akan diarahkan untuk ke bagian selanjutnya yaitu soal. Maka kita bisa pilih tambahkan bagian. Ini sudah ditambahkan. Kemudian judulnya bisa kita copy dari sini. Oke, kemudian ini baru bisa kita tulis pertanyaannya. Di Google Form menyediakan beberapa menu pertanyaan ya, mulai dari jawaban singkat, paragraf, pilihan berganda, dan juga lain sebagainya. Nanti kita akan coba yang pilihan berganda dan juga jawaban singkat. Kita pilih pilihan ganda dulu. Untuk soal pertama, misal jadi soalnya garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis. Kita atur kunci jawabannya. Jawabannya total. Kemudian untuk poinnya saya isikan 10 poin jika benar. Oke. Kemudian ini wajib diisi. Dan kita akan coba soal kedua ya. Soal kedua kita tambahkan pertanyaan, kemudian pilihannya kita pilih jawaban singkat. Oke, pertanyaannya NH4Cl merupakan garam terhidrolisis yang bersifat. Kita atur juga kunci jawabannya. Ini jawabannya kita tuliskan di sini. Dia bersifat asam. Oke, kemudian kita atur poinnya 10. Selesai. Wajib diisi. Kita coba lagi contoh soal lain. Misal kita mau menambahkan gambar, jadi kita punya soal dari sebuah gambar ya, itu kita bisa ambil di sini, kita unggah. Nah, kalau mau dari kamera bisa atau melalui Google Drive juga bisa. Kalau ini kita unggah dari komputer. Coba ini saya punya beberapa gambar, kita pilih satu saja. Oke, jadi ini saya punya soal ya,
soal, kemudian sekaligus di sini sudah ada jawabannya. Nah, jadi di kolom jawaban kita bisa tuliskan opsi A, B, C, D, dan E. Dan kita atur kuncinya tadi B. Kita atur poinnya juga 10. Selesai. Oke. Jadi ini kita sudah membuat 3 jenis pertanyaan, mulai dari pilihan ganda sampai jawaban singkat. Selanjutnya kita ingin agar siswa-siswa kita bisa mengupload tugas ya di Google Form. Kita sediakan tempatnya. Oh ya, ini kita klik wajib isi. Kita sediakan tempatnya, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kita pilih yang upload file, lanjutkan. Oke. Jadi di sini kita tuliskan silakan upload tugas kalian di sini. Jadi kita mau file apa yang harus diupload. Misal kita mau file jenis tertentu, bisa kita pilih mulai dari dokumen atau PDF atau video, gambar. Di sini semuanya ada. Nah, kalau saya terserah file apapun bisa mereka upload. Kemudian untuk jumlahnya misal maksimal itu 5 file, ukuran maksimal 10 MB. Kita mau bikin wajib atau tidak, kalau saya tidak perlu. Nah, jadi seperti ini. Oke, cukup ya untuk membuat pertanyaan di Google Form dan juga menyediakan tempat pengumpulan tugas. Lanjut untuk poin selanjutnya, yaitu memperpendek alamat URL dengan bit.ly atau lainnya. Oke, jadi kita ingin memperpendek alamat yang akan kita bagikan ke anak-anak. Jika sudah, kita klik kirim. Kemudian kita klik ini, kita perpendek dulu URL-nya, kita salin, kemudian kita masuk ke link bit.ly, kita ketikkan di Google bit.ly. Ini kita klik yang bit.ly URL shortener. Nah, ini kan saya sudah langsung masuk ke akun saya ya, karena sebelumnya memang saya sudah beberapa kali menggunakan fasilitas bit.ly shortener ini. Kalau misal kita nggak punya akun, kita bisa daftar. Saya logout dulu. Nah, ini kan kita misal belum punya akun ya, kita bisa daftar. Kemudian misal daftar. Kemudian kita daftarkan dengan Google ya, supaya lebih mudah. Saya pilih ini. Oke. Jika sudah masuk ke bit.ly, kita klik create. Kita pastekan URL tadi di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah otomatis diedit menjadi lebih pendek ya. Kalaupun kita ingin mengedit supaya linknya jadi lebih bagus dan punya nama, bisa kita edit, kita klik saja, kemudian kita rubah. So, latihan dan pengumpulan tugas. Terlalu panjang. Latihan soal hidrolisis. Ini saya tulis latihan soal hidrolisis. Oke. Ini di sini ada menu ya, kita klik save. Sini. Oke, ini ternyata sudah teredit.
Kemudian ini teredit kan latihan soal hidrolisis, kita copy. Nah, jadi itu tadi cara untuk memperpendek alamat URL. Kemudian poin selanjutnya membagikan link Google Form ke Uslearning. Jadi kita bagikan link ini ke Uslearning. Kita masuk ke Uslearning ya. Saya masuk di kelas saya, misal kelas 11 IPA 1. Pilih kimia. Kemudian di sini saya ingin memasukkan link tadi di Giveform latihan soal. Oke. Saya aktifkan dulu, aktifkan pengeditan, dan saya tambahkan aktivitas, pilih URL, kita tulis judulnya di sini. Latihan soal dan pengumpulan tugas materi hidrolisis garam. Kita pastekan linknya tadi di sini. Ya, kalau misalnya mau ada deskripsi boleh dituliskan, saya tidak perlu ya. Langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, jadi ini sudah ya, sudah terlink di Uslearning, link latihan soal dan pengumpulan tugas materi hidrolisis garam. Coba kita cek apakah ini bisa dibuka atau tidak. Alhamdulillah ternyata bisa ya. Kita coba isi kelas IPA 1 berikutnya. Garam yang terbentuk dari hidrolisis total. Ini tadi B ya jawabannya. Kemudian ini ada lagi NaCl merupakan gram bersifat, kita coba bikin salah ya. Silahkan upload tugas kalian di sini, coba kita upload bisa apa tidak. Ini saya pilih dari perangkat laptop ya, bisa dari drive, silahkan disesuaikan. Klik upload. Jika sudah terupload, seperti ini tampilannya, kita klik kirim. Maka otomatis ini sudah terkirim. Kalau misalkan kita mau melihat skor, bisa diklik. Nah, ini skornya 20/30. Jadi tadi ada satu soal yang salah. Seperti itu. Jadi cukup ya untuk membagikan link Google Form tadi ke Uslearning. Kita lanjut mengunduh hasil data isian Google Form. Jadi kita mau mengunduh hasil ini tadi di mana hasilnya. Oke, kita hapus dulu, kita close. Kemudian kita kembali lagi ke latihan soal template yang kita buat ini. Kita kembali ke sini. Nah, kita lihat ini di menu respon, ini sudah ada satu responden ya, tadi kita sudah menjawab. Kalau misalkan kita mau mendownload, kita bisa langsung download, sebenarnya download tanggapan. Tapi biasanya saya lebih suka untuk membuat dia menjadi spreadsheet. Jadi kita buat dulu, ini buat spreadsheet baru. Nah, seperti ini, nanti tampilannya seperti ini.
Jadi dari sini kita bisa memantau berapa banyak yang sudah masuk. Kemudian kita juga bisa menunggu sampai semua anak-anak atau mungkin satu angkatan mengerjakan semua, baru bisa kita edit atau kita download. Di sini sudah ada keterangan waktu pengumpulan mereka jam berapa, itu kita bisa melihat, kita bisa ngecek apakah mereka terlambat atau tidak. Di sini ada skornya, nama, kelas, kemudian ini jawaban mereka, dan di sini ada link untuk melihat tugas upload dari mereka tadi. Coba kita lihat ya tugasnya. Oke, dari sini guru-guru itu bisa mengecek ya tugas mereka secara langsung tanpa kita harus mengunduh. Jadi sangat simpel tugas-tugas mereka seperti ini. Oke, kita tutup. Kalau misalkan kita ingin mendownload file ini, spreadsheet ini, tinggal klik file, download dalam bentuk apa, Excel atau dokumen atau PDF, bisa. Kita download Excel ya. Ini sudah terdownload di sini. Oke, kemudian hasil downloadannya bisa kita buka. Ini sudah terdownload di komputer kita ya sebagai format Excel. Nanti bisa kita edit atau kita simpan di mana. So, kita mau save as. Seperti ini. Jadi sekian ya cara mengunduh hasil data isian Google Form. Selanjutnya kita ingin merapikan data yang di Excel pakai sort, filter atau lainnya. Jadi untuk merapikan data ini kita baiknya memang punya hasil data Excel yang banyak, yang mungkin puluhan atau ratusan ya respondennya. Kalau ini kan masih satu, jadi nanti akan saya ambil file saya yang sudah berisi banyak responden. Ini kita hapus dulu. Kita kembali lagi ya ke folder UKG SMA. Ini saya kembali lagi ke drive saya. Ini sudah di drive UKG, saya buka drive kimia saya, folder kimia kelas 10 misalnya. Di sini saya punya beberapa Google Form yang sudah saya gunakan. Saya pilih yang penilaian bersama video larutan elektrolit. Kita buka. Oke, ini sudah terbuka. Jadi di sini ini judulnya penilaian bersama video larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi mereka anak-anak kelas 10 satu angkatan saya minta untuk menilai video teman sekelasnya, video-video teman sekelasnya. Di Google Form yang saya buat itu berisikan identitas mereka, kelas yang sudah saya isikan, kemudian nama penilai juga saya isikan nama-nama mereka, sehingga mereka tinggal centang. Untuk satu angkatan kelas 10 IPA 1 sampai IPA 3. Kemudian video yang dinilai juga saya sematkan linknya, saya berikan ke mereka. Kemudian nilainya juga saya sediakan, tinggal mereka pilih, kemudian catatan bisa mereka isikan catatan seperti apa. Oke, untuk melihat hasilnya kita klik respon, kemudian kita klik spreadsheet. Nah, jadi ini sudah masuk ke filenya, ada sekitar 400 responden ya. Oke, jadi kita bisa mengedit di spreadsheet ini
atau kita bisa mendownloadnya dalam bentuk Excel. Kalau kita mau mendownload, kita tinggal klik file, kemudian download seperti tadi, otomatis terdownload. Nah, kalau misalnya kita mau mengedit, kita bisa langsung di sini. Kalau saya lebih suka langsung mengedit di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa data, ada waktu mereka mengumpulkan, kelas, nama penilai, video yang dinilai, nilainya berapa, catatan. Saya ingin mengurutkan data-data ini sesuai dengan kelas. Ini kan belum urut ya. Kelasnya kan masih acak ini, acak. Saya ingin mengurutkan berdasarkan kelas. Saya blok semuanya. Saya blok, kemudian saya klik data, urutkan rentang. Nah, yang mau kita urutkan kolom yang mana? Kan kolom kelas, ini kolom B. Kita klik kolom B, urutan A sampai Z ya, dari yang kecil sampai besar. Nah, jadi ini sudah urut. IPA 3. Oh, ini IPA 1. Jadi IPA 2 nya memang belum ya, belum mengisi. Oke. Kemudian mungkin dari satu kelas ini kita mau mengurutkan berdasarkan nilai juga bisa. Kita blok berarti satu kelasnya. Satu kelas 10 IPA 1 kita blok. Blok, kemudian kita pilih seperti tadi data, urutkan rentang. Kita mau mengurutkan nilai mereka ya. Ini nilai di kolom E, kita pilih kolom E, kita urutkan berdasarkan apa, terbesar apa terkecil. Misal yang paling besar ya, Z ke A. Nah, ini sudah otomatis terurut. Nah, ini 85, paling tinggi 93. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu ya penjelasan saya terkait cara merapikan data yang di Excel pakai short atau filter. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu mengupload data Excel ke Google Drive. Kita mau mengupload sebuah data Excel ke Google Drive ya, kita close dulu. Kita masuk lagi ke folder kita yaitu UKG Kimia, UKG SMA. Saya masuk ke folder saya ini. Kemudian saya mau mengupload file Excel di folder ini. Klik kanan, upload file. Kita cari filenya di mana. Ini saya mau upload file nilai-nilai kimia. Ini berarti sudah terupload ya, sudah selesai seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, membagikan link Google Drive ke rekan guru. Jadi misal kita mau membagikan link file ini, nilai-nilai kimia, ke guru-guru yang lain agar mereka bisa melihat nilai-nilai anak-anak seperti apa di kimia. Kita klik kanan, kita bagikan. Ini cara membagikan ke email mereka ya, ke rekan kita. Misal saya membagikan ke rekan saya, kita juga bisa menambahkan. Misalnya mau menambahkan lagi, kita tinggal klik atau tinggal ketik seperti itu. Nanti kita atur. Nah, yang kita bagikan itu bisa edit atau hanya melihat saja. Ini saya pilih mengakses atau melihat saja ya. Oke. Kemudian kita kirim. Jadi otomatis nanti akan terkirim link untuk bisa melihat ini file Excel saya ini. Linknya terkirim ke email rekan-rekan kita seperti itu. Kalau misal kita mau membagikan linknya tanpa harus mengundang via email, bisa klik kanan, dapatkan link. Oke, kemudian kita atur ya di sini, kita batasi atau enggak, kita klik siapa saja yang memiliki link ini bisa mengakses atau bisa mengedit. Kita pilih mengakses saja ya, kita salin link.
Oke, selesai. Kemudian kita ingin membagikan ke siapapun bisa. Ini coba saya simpan dulu di sticky note ya, biar tidak hilang tadi linknya. Saya simpan di sini. Jadi seperti itu ya untuk membagikan link Google Drive ke rekan guru. Nah, selain membagikan file, kita juga bisa membagikan folder. Caranya sama seperti tadi, tinggal klik kanan dan bagikan. Oke. Baik, saya cukupkan untuk penjelasan saya terkait tutorial memanfaatkan Google Forms. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.